Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika yang namanya momentum dan hukum kekekalan momentum gitu. Tapi sebelum lebih lanjut, kalian kira-kira bisa nggak ngejawab pertanyaan ini? Kenapa kita dilarang menghentikan mobil yang sedang melaju dengan cepat secara langsung gitu? Kedengaran agak aneh ya pertanyaannya, tapi kira-kira jawabannya apa? Nah, buat yang belum tahu, ini tuh jawabannya ada sakut pautnya dengan konsep fisika yang namanya momentum. Iya, kenapa? Jadi gini, momentum merupakan besaran fisika yang menjelaskan atau menunjukkan kesukaran benda untuk diberhentikan. Contohnya ya tadi gitu, waktu kita pengen berhentiin mobil yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Itu kan sukar banget ya atau susah banget gitu. Bahkan mungkin justru kita yang terpental. Nah, kasus yang kayak gini nih disebut sebagai momentum gitu. Oke, dari cerita tadi, kalau seandainya kita pengen bedah lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi momentum, kira-kira faktornya apa aja ya? Berarti faktor yang mempengaruhi momentum adalah ya kecepatan dan juga massa bendanya gitu ya. Semakin cepat benda, maka kita akan semakin sulit untuk menahan benda tersebut diam gitu. Ya enggak? Kemudian, kalau massa benda itu gede banget ya, besar gitu, ya kita juga semakin sulit nih buat nahan benda tersebut untuk diam gitu. Alhasil, momentum nilainya itu sebanding dengan nilai kecepatan gerak bendanya. Kemudian momentum juga nilainya sebanding dengan massa benda yang bergeraknya gitu. Nah, dari kesebandingan ini, kita bisa peroleh kesimpulan bahwa nilai momentum yaitu P sama dengan M dikali V, di mana P merupakan momentum, satuannya adalah kilogram meter per sekon, kemudian M adalah massa, satuannya kilogram, dan V merupakan kecepatan, dengan satuannya adalah meter per sekon. Yang perlu kalian perhatiin adalah bahwa V di sini atau kecepatan merupakan besaran vektor ya. Alhasil momentum juga merupakan bagian dari besaran vektor atau besaran yang punya nilai dan juga punya arah. Contoh kasusnya kayak gini. Sebuah mobil bermassa 6.000 kg melaju dengan kecepatan 50 meter per sekon ke arah barat. Pertanyaannya adalah, berapakah momentum mobil tersebut? Oke, jadi gini. Diketahui bahwa massa mobil adalah 6.000 kg. Kemudian kecepatan mobil yaitu 50 meter per sekon ke arah barat ya. Dan yang ditanya yaitu berapa sih nilai momentumnya? Jadi jawabannya gini. Bahwa momentum yaitu kan P sama dengan M dikali V. Di mana massanya adalah 6.000 kg dan kecepatannya adalah 50 meter per sekon ke arah barat. Sehingga diperoleh momentumnya yaitu 300.000 Newton second gitu. Jadi kesimpulannya adalah momentum mobil tersebut adalah 300.000 Newton second ke arah barat sesuai dengan arah gerak kecepatannya ya. Oke, gimana? Sampai sini udah mulai paham belum konsep dari momentum? Yang intinya adalah momentum merupakan perkalian antara massa dengan kecepatannya. Kalau udah paham, yuk lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang hubungan antara momentum dan impuls. Di video sebelumnya kita udah ngebahas ya bahwa impuls merupakan gaya yang bekerja dalam selang waktu delta T gitu. Nah, di sini ketika gaya bekerja pada suatu benda, maka akan menimbulkan percepatannya sesuai dengan hukum Newton 2 yang bilang bahwa gaya nilainya sebanding dengan massa dikalikan dengan percepatannya nih. Berarti kalau kita urain yaitu M dikali A nih untuk nilai gayanya dikalikan dengan delta T. Nilai dari percepatan yaitu kan merupakan perubahan kecepatan per satuan waktu. Kalau kita urain nilainya adalah gini, yaitu M kurung buka kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan lama waktu perubahan kecepatannya dikalikan dengan delta T nih. Nah, oleh karena di sini ada delta T dan di sini ada delta T, bisa kita coretkan nilainya. Sehingga yang tersisa yaitu M kurung buka VT dikurangi V0. Nah, kalau kita substitusikan ke sini, maka diperoleh nilai yaitu M dikali VT dikurangi M dikali V0. Dari sini kita bisa tahu ya bahwa massa dikali kecepatan kan merupakan momentum. Berarti ini adalah momentum akhir dan ini merupakan momentum awal. Sehingga diperoleh bahwa nilai impuls sama dengan perubahan momentumnya ya.
Oke, biar lebih paham, biasa ya kita harus masuk ke contoh soalnya nih. Sebuah mobil menabrak orang yang sedang diam di depannya. Saat menabrak, mobil tersebut memberikan gaya rata-rata ke orang tersebut sebesar 50 Newton selama 0,1 sekon. Yang ditanya adalah, maka orang tersebut akan terpental dengan kecepatan berapa gitu. Dimana massa orangnya adalah 60 kg. Oke, coba yuk kita tuliskan informasi yang penting dari soalnya. Diketahui bahwa gaya rata-rata yang bekerja adalah 50 Newton. Kemudian lama waktu kontak gayanya adalah 0,1 sekon. Dan massa orangnya adalah 60 kg. Yang ditanya adalah berapa sih nilai kecepatan orang yang terpental itu? Oke, kurang lebih gambaran dari ceritanya itu kayak gini. Ada sebuah mobil yang sedang melaju kemudian menabrak orang yang ada di depannya. Orang tersebut lagi diam nih awalnya. Berarti pada kasus ini adalah si mobil akan ngasih gaya kan ke orang tersebut dengan nilai F gitu, sebesar 50 Newton. Kemudian waktu kontak mobil dengan orang ini adalah delta T, yaitu waktunya adalah 0,1 sekon. Nah, oleh karena orang ini awalnya diam, berarti kecepatan awal orang ini adalah V0 sama dengan 0 meter per sekon ya. Setelah ditabrak, maka orang ini akan terpentalkan dengan kecepatan yaitu Vt. Nah, berapa nih nilai Vt-nya? Oke, buat tahu berapa nilainya, kita bisa gunain nih konsep hubungan antara impuls dan perubahan momentum gitu. Jadi, nilainya gini, bahwa impuls sama dengan perubahan momentum kan? Nilai impulsnya yaitu gaya rata-rata yang bekerja dikalikan dengan lama waktu kontaknya, sama dengan perubahan momentumnya yaitu momentum akhir dikurangi momentum awal nih. Yaitu massa dikalikan dengan kecepatan akhir dikurangi dengan massa dikalikan dengan kecepatan awalnya. Kalau kita masukkan nilainya, yaitu 50 dikalikan dengan 0,1 sekon gitu. Sama dengan massa orangnya kan 60 kg dikalikan dengan kecepatan orang terpental yaitu Vt. Dikurangi 60 dikali V0-nya kan 0 meter per sekonnya. Berarti 0 dikali 60 ya bernilai 0 gitu. Kemudian 50 dikalikan dengan 0,1 nilainya adalah berapa? Yaitu 5 nih. Jadi 5 sama dengan 60 Vt gitu. Berarti Vt-nya berapa? Vt-nya adalah 5 dibagi dengan 60. Nilainya adalah sekitar 0,08 meter per sekon. Artinya orang tersebut terpental dengan kecepatan 0,08 meter per sekon gitu. Oke, gimana? Sampai sini udah mulai paham belum konsep dari hubungan antara impuls dan momentum? Kalau udah, yuk lanjut ke materi yang terakhir nih, yaitu kita ngebahas tentang hukum kekekalan momentum gitu. Apa sih yang dimaksud dengan hukum kekekalan momentum? Jadi gini, hukum kekekalan momentum terjadi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Maka momentum sebuah sistem akan selalu konstan gitu. Maksudnya gimana sih? Oke, jadi gini ceritanya. Ada mobil yang lagi menabrak mobil yang ada di depannya gitu. Pada kasus ini, gak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem tabrakan ini gitu. Artinya, ini murni tabrakan biasa kan? Berarti ini merupakan konsep dari hukum kekekalan momentum. Yang intinya adalah gak ada gaya eksternal yang bekerja pada proses tabrakannya. Jadi kita bisa tuliskan nih bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan yaitu sigma P0 sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan yaitu sigma PT nih. Biar lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah mobil menabrak mobil yang sedang diam di depannya. Sesaat setelah menabrak, kedua mobil tersebut bergerak bersamaan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jika diketahui bahwa massa mobil keduanya sama besar, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan mula-mula mobil yang menabrak gitu. Oke, jadi kurang lebih itu kasusnya kayak tadi ya. Ada mobil yang lagi di depan nih, kemudian mobil pertama ini menabrak mobil yang kedua gitu. Setelah menabrak, keduanya itu bergerak secara bersamaan sebesar 5 meter per sekon. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih kecepatan mula-mula si mobil pertama ini gitu sebelum menabrak? Jadi gini, diketahui bahwa kedua massa mobil ini adalah sama, berarti M1 sama dengan M2. Kemudian kecepatan setelah tumbukan antara mobil pertama dan kedua sama juga, yaitu V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan 5 meter per sekon. Dan kecepatan mobil
kedua mula-mula adalah 0 meter per sekon. Yang ditanya yaitu berapa sih nilai V1-nya? Oke, oleh karena di kasus ini nggak ada gaya eksternal yang bekerja, maka kita bisa pakai nih konsep yang namanya hukum kekekalan momentum gitu. Yaitu sigma P0 sama dengan sigma PT. Jumlah momentum sebelum tumbukan berarti kan ada jumlah momentum mobil pertama tambah momentum mobil kedua kan? Sama dengan momentum mobil pertama setelah tumbukan ditambah dengan momentum mobil kedua setelah tumbukan nih. Kita uraikan nih nilai momentumnya, yaitu M1 dikali V1 tambah M2 dikalikan dengan V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen tambah M2 dikali V2 aksen nih. Nilainya kita bisa masukkan nih, bahwa M1-nya sama dengan M2 ya. Berarti kita bisa asumsikan bahwa nilai M2 sama dengan M1 nih. Yaitu M1 dikali V1 tambah M1 dikali V2-nya. Berapa? Yaitu 0 meter per sekon. Berarti 0 di sini nih. Sama dengan M1 dikalikan dengan 5 ditambah M1 dikalikan dengan 5 nih. Berarti M1 dikali V1 sama dengan 10 dikali M1 nih. Nilai M1 dapat kita coret ya. Berarti kita bisa peroleh kesimpulan nih bahwa kecepatannya yaitu 10 meter per sekon ke arah kanan ya. Oke, jadi kecepatan mobil pertama sebelum menabrak adalah 10 meter per sekon gitu. Oke deh, kita udah ngebahas mulai dari definisi momentum, hubungan antara impuls dan momentum, dan sampai ke hukum kekekalan momentum gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!